Makilayan ispi ulay. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami hormati. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu atas kesediaan waktu meluangkan waktunya bersama dengan kami di sini. Sungguh kami mengapresiasi kehadiran Bapak dan Ibu atas dukungan yang diberikan kepada kami di sini. Sebelum kita mulai Bapak dan Ibu, pertama sekali kami mengucapkan atau menyampaikan sebuah pantun kepada Bapak dan Ibu. Bunga mawar di taman yang indah harus semerbak sepanjang waktu. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam materi pembebasan calon guru penggerak angkatan 10 Provinsi Sumatera Utara SMP 1,1. Kami di sini Bapak dan Ibu akan menjelaskan materi dari modul 1.4 guru penggerak dengan judul modul budaya positif. Kami yakin dan percaya sungguh Bapak dan Ibu sudah sangat banyak melakukan hal ini di kelas masing-masing. Tapi kami juga perlu masukan dari Bapak dan Ibu bagaimana akhirnya budaya positif ini menjadi sebuah kebiasaan baik untuk kita, terutama dari Bapak Ibu guru yang sudah senior. Jadi mohon kerjasama dengan Bapak dan Ibu, berilah kami masukan, berilah kami garam yang sudah banyak dimiliki, supaya kita sama-sama menyampaikan garam yang ada dan kita miliki untuk anak kita yang dititipkan oleh orang tua kepada kita. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kami akan melanjutkan kegiatan kita ini dengan perkenalan. Bapak dan Ibu, kami di sini
Gubernur Penggerak 10 Provinsi Sumatera Utara SMK Kabupaten Medan ada 7 orang. Saya sebagai operator, nama saya Dalmi Desri dengan SPD. Saya Felix Johannes Siregar. Saya Nia Detentis Payu. Saya Nia Fitri Putadaya. Saya Sri Maria Magdalena. Saya Novalia Rosana Evalina Zulia. Saya Kristi Purwitaria. Pada minggu kami menyampaikan secara bergantian memaparkan materi tentang budaya positif. Kami mohon kerjasamanya dan apabila nanti ada hal-hal yang mungkin perlu dipertanyakan, mari kita diskusi bersama untuk menemukan jawaban sehubungan dengan panggilan kita di sekolah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk mengawali pembahasan hari ini, kami berikan pertanyaan pemantik. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk memberikan pendapat. Pernahkah Bapak Ibu menemukan kejadian-kejadian seperti gambar di atas? Ada siswa tidur saat pembelajaran, kemudian siswa yang salah seragam, dan juga siswa yang suka cari perhatian dengan guru. Pernah atau tidak Bapak Ibu? Kemudian bagaimana kira-kira Bapak Ibu menanganinya? Adakah yang mau berbagi pengalaman? Untuk Bapak Ibu calon guru penggerak, perkenalkan nama saya Ibu Masa Desi. Ingin menanggapi tentang pertanyaan pemantik yang ada di slide. Kalau pertanyaannya apa, sudah pasti. Kebetulan saya sudah menambah kurikulum yang saya ikuti dari kurikulum terlama saya ingat KBK, KTSB, K13 baru ini kurma namanya. Jadi kalau pada waktu kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum KBK, KTSP, ya jarang kita menemukan seperti ini. Tapi untuk nomor 3, gambar nomor 3, mencari perhatian, inilah yang dialami oleh anak-anak remaja yang sekarang. Mungkin tujuannya supaya kita, atau mungkin pikiran mereka karena tidak tertarik dengan pelajaran kita, jadi mencari perhatian supaya kita mungkin tidak mengajar, atau memang tidak ada mereka dapatkan perhatian dari di sekolah, terutama di luar sekolah itu dari orang tuanya. Ada juga seperti itu. Jadi kalau saya menangani seperti ini, kalau les terakhir saya sesuai kemauan mereka. Kadang SPI Bu katanya kan, lalu ya saya buat apalagi les 7, 8, 5, 7, 8 saya mau. Tapi tergantung masih banyak materi. Nanti kalau speaking dibuat 2 menit mungkin memakan waktu seperti itu. Jadi saya lihat dulu kelas yang mau minta itu. Kalau secara garis besar meminta itu perhatian dari secara kelas itu ya. Tapi kadang-kadang ada perhatian dari beberapa orang. Dan menangani itu memang sangat sulit saya rasa ya. Karena kalau dilihat dari latar belakangnya banyak. Ada yang memang dia tidak ada lagi mamanya. Ya bagaimana saya menggantikan keadaan mamanya, dia mencari perhatian sama saya untuk mamanya. Ada memang yang sibuk kedua orang tuanya sehingga tidak pernah diperhatikan. Nah, pada saat untuk menangani biasanya saya di luar jam pelajaran ada pendampingan seperti itu. Maka kami juga yang termasuk saya juga guru yang zaman dulu pada memohon atau pada calon guru penggerak supaya memberikan masukan kira-kira bagaimana lah menangani dengan cara tepat untuk anak-anak yang ada di gambar itu. Terima kasih pada teman-teman yang calon guru penggerak. Kami juga mohon tanggapannya seperti apa menangani anak seperti ini. Dan mungkin bukan cuma ini kejadian kita alami, mungkin di luar. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali mereka kita berikan temuan kepada pemain. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan pengalaman yang Bapak Ibu hadapi tentang seputar kasus yang ada di slide yang Bapak Ibu alami di kelas?
Oke Bapak, mendengarkan jawaban dari Ibu Rosa Selain tadi, saya menjadi teringat pilihan kita atau tes yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah di MBITI tadi tentang tes kepribadian kita. Ketika kita mendapati masalah, kita bertindak seperti apa? Ternyata kita dengan tadi kita ibu sudah menjadi pribadi yang lebih tenang dalam menghadapi masalah, tidak langsung marah dan tidak bahkan berpikir akan diapakan. Ya mungkin kalau saya pribadi marah dengan situasi itu. Jadi juga sesuatu pembelajaran yang luar biasa. Situasi yang kita lihat di tidak langsung membuat kita marah dengan situasi ini. Dengan kita berpikir, berarti kita sudah menjadi kita sudah menguji pribadi kita lebih sabar begitu. Terima kasih, kita lanjut. Baik Bapak Ibu, jadi pada kesempatan kali ini tujuan kami untuk melakukan pembebasan ini adalah agar warga sekolah dapat menerapkan budaya disiplin positif, di mana yang pertama agar guru dapat lebih memahami kebutuhan siswa, kemudian yang kedua agar guru dapat memahami posisi kontrol guru terhadap menangani konflik siswa, kemudian sebisa mungkin nanti pada akhirnya menerapkan yang posisi sebagai manajer, dan yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan belajar atau dunia yang berkualitas. Untuk yang pertama nanti disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal serta teori motivasi nanti akan saya paparkan. Selanjutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi akan dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, di sini kami mengambil kutipan dari Bapak Pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sekali lagi, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi seringkali kita mendengarkan merdeka, merdeka, entah apapun yang merdeka. Maksud kata merdeka menurut di sini adalah merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap juga untuk memerintah diri sendiri. Jadi kalau masih dipaksa, berarti belum merdeka. Jadi harus ada kemauan dari dalam diri sendiri. Nanti kata-kata ini boleh kita jadikan kutipan di kelas kita, supaya jadi pedoman juga untuk anak-anak kita ke depannya. Jadi disiplin yang kita tahu selama ini artinya perasaan taat. Disiplin yang kami maksud di sini adalah di mana artinya suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman ataupun hadiah atau yang sering kita sebut dengan reward. Kemudian disiplin positif ini perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Dalam hal ini kami garis bawahi lingkungan sekolah karena kita ini adalah lingkungan sekolah. Jadi dengan menerapkan disiplin positif ini diharapkan nanti tidak ditemukan lagi kekerasan di lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu, sebelum lanjut, terlebih dahulu kami memberitahukan ada 3 motivasi dasar perilaku manusia menurut Dian Gosen. Yang pertama, diharapkan nanti tidak ditemukan lagi kekerasan di lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu, sebelum lanjut, terlebih dahulu kami memberitahukan ada 3 motivasi dasar perilaku manusia menurut Dian Gosen. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan atau hadiah ataupun reward. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, yang 3 tadi dibagi menjadi 2. Yang menghindari hukuman dan mendapatkan hadiah itu dimasukkan ke dalam motivasi eksternal. Sementara mempercayai nilai-nilai yang dimiliki itu dimasukkan ke dalam motivasi internal. Untuk yang ini, mungkin ini sering kita lakukan, termasuk saya juga. Saya dalam sekolah tepat waktu
Begitu juga dengan anak-anak, terkadang mereka datang ke sekolah dengan pakaian yang lengkap karena mereka takut dibawa ditegur oleh guru piket. Jadi ini termasuk dalam motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan reward, ini biasanya juga kita lakukan kepada anak-anak. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan, nanti saya tambah nilainya 5. Dan yang telah kami pelajari, ternyata penghargaan ini sepenuhnya tidak baik, atau kadang ada nilai negatifnya, ada nilai positifnya. Sementara kalau hukuman tadi itu bernilai negatif. Kenapa ini ada nilai negatifnya? Contoh kasusnya, jika di kelas kita mengarahkan misalnya siapa yang bisa menjawab pertanyaan nanti dapat hadiah, kemungkinan besar yang datang orangnya hanya itu saja. Pengalaman saya seperti itu. Ini membuat anak-anak yang tidak mampu pada akhirnya akan merasa dirinya tidak bermanfaat, tidak berguna karena tidak pernah mendapatkan hadiah atau tidak bisa menjawab soal. Jadi ini berdasarkan eksternal. Sementara yang ketiga tadi berdasarkan internal. Ini berdasarkan kesadaran diri sendiri. Jadi mereka akan melakukan karena mereka percaya dan yakin nilai-nilai kebajikan universal itu ada dalam diri mereka. Contoh kebajikan universal itu seperti kedisiplinan, keteraturan, kemudian bertanggung jawab, integritas, dan lain-lain. Contoh, siswa menyadari kalau dia adalah pelajar yang baik, maka tanpa dipaksa untuk mengerjakan tugas, dia yakin itu adalah tanggung jawabnya, maka dia mengerjakan sendiri. Atau contohnya dalam memakai seragam tadi, karena itu memang adalah nilai yang dipercayainya, maka dia akan memakai seragam yang lengkap sebelum datang ke sekolah. Jadi dari antara ketiga motivasi perilaku tadi, yang paling penting kita tanamkan di anak adalah motivasi internal atau nilai-nilai yang dipercaya untuk menghargai diri sendiri. Jadi Bapak Ibu boleh kita berefleksi sedikit atau menjawab dalam hati kita masing-masing di antara ketiga motivasi tadi. Yang pertama motivasi eksternal ada 2, menghindari hukuman, kemudian mendapatkan penghargaan, kemudian yang itu ada internal, yaitu karena meyakini nilai-nilai yang dipercaya dalam diri sendiri. Di antara motivasi tersebut, yang manakah kira-kira yang sudah Bapak Ibu miliki sebagai seorang tenaga pendidikan? Terima kasih. Oke. Pertanyaannya tadi kita pakai Buno. Sebelum kita, kalau saya masih internal yaitu reward, saya melakukan eksternal yaitu reward. Karena apa? Ketika saya dulu ada sesuatu yang saya dapatkan, maka itu memaksa saya untuk berbuat lebih seperti itu. Dan antara reward ini memberikan dampak positif atau negatif, saya di kelas masih melakukannya. Ketika anak masih termotivasi melakukan hal yang baik dengan hadiah, bagi saya kenapa tidak? Seperti itu. Tapi mungkin Bapak dan Ibu memiliki pengalaman. Silakan berbagi Bapak dan Ibu. Saya pribadi tadi, saya akan berbuat lebih keras, berusaha lebih keras ketika saya diimbali sesuatu. Itulah sifat dasar saya sebagai manusia. Dan mungkin anak-anak kita juga ada yang seperti itu. Ya, ada Bapak Tanjung di belakang. Terima kasih. Ada Tatang Master. Siap Master. Enaknya menurut Bapak aja. Terima kasih dari pemaparan tadi. Ternyata teman-teman yang masih calon ya sudah memberikan warna baru, saya rasa pencerahan buat saya secara pribadi. Dalam banyak hal memang usia tidak menjadi jaminan bahwa yang dia tahu lebih banyak daripada yang lebih muda. Jadi hal ini saya lihat sendiri dari kalian. Jujur ya, walaupun saya sudah lebih 20 tahun di sini, mungkin menyusun yang hal-hal seperti ini saya belum mampu. Ya,
motivasi dari diri dan dari luar diri. Jadi kalau yang saya alami ketika berhadapan dengan siswa, internal ini merupakan sesungguhnya memang ini yang terbaik menurut saya, motivasi yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Yang saya lakukan, mungkin ada juga teman-teman tahu, ketika saya melihat anak-anak itu nggak yakin dengan kemampuannya untuk menghadapi ujian, saya coba untuk bercanda melalui diskusi, melalui joke misalnya saya lakukan. Karena saya yakin dengan cara seperti itu, anak-anak yang saya ajari ini ada semangat tambahan untuk mengikuti ujian itu. Dan itu rutin saya lakukan. Tujuan saya di situ adalah supaya anak-anak yang respect dengan pelajaran itu semakin tambah pengetahuan mereka. Apalagi akhir-akhir ini saya melihat anak-anak kita ini cenderung kemampuannya semakin menurun. Kalau pertama kali saya di sini, saya tidak pernah melakukan itu. Tetapi terdorong oleh karena keinginan bahwa ketika pelajaran yang saya berikan ini tidak mereka kuasai, wah, mau jadi apa? Sedangkan mereka miliki pun, mereka tahu pun apa yang saya berikan belum jadi apa-apa, apalagi tidak. Jadi ada satu motivasi tambahan yang hadir pada diri saya. Ketika anak saya seusia mereka, semakin kita dekatkan perasaan kita kepada mereka. Ini betul-betul saya rasakan. Anak saya yang paling besar sekarang kelas 7. Jadi ketika saya melihat anak-anak di sekolah kita ini yang saya ajar tidak mengerti, saya langsung berpikir anak saya pun begini. Maka saya coba, bagi anak yang kurang berkemampuan, saya coba mendekati secara personal. Apa keluhan, kenapa tidak tahu. Jadi kalau motivasi internal yang saya miliki, itulah yang bisa saya bagi. Kalau eksternal, saya rasa ada reward, ada takut dihukum, saya rasa tidak. Jadi kalau motivasi yang masih saya miliki untuk saat ini condong dari diri sendiri lah, kira-kira begitu. Mudah-mudahan apa yang saya alami juga menjadi masukan kepada Bapak Ibu calon guru bergerak. Terima kasih. Oke, terima kasih tanggapannya Pak Tanjung. Kami mengambil kesimpulan di mana motivasi itu menggunakan perasaan, ya, hidup berkesan. Lanjut Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dengan materi yang berikutnya. Ketika tadi mendengar dari Ibu Silayan bahwa ada anak-anak yang perilakunya itu menurut kita tidak menunjukkan nilai-nilai yang kita harapkan. Nah, seperti ada pepatah mengatakan tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Demikian juga dengan anak-anak kita, Bapak Ibu. Ketika mereka datang ke sekolah lengkap dengan permasalahan yang terjadi, yang ditunjukkan melalui tindakan yang tidak atau kurang berkenan menurut kita, tentu ada alasan-alasan yang mendasarinya. Nah, Bapak Ibu, ketika mereka melakukan tindakan seperti itu, maka seharusnya kita tidak boleh marah, ya. Tetapi yang pertama kita lakukan adalah kita berpikir, kita menggali apa yang menjadi pusat permasalahan anak ini. Nah, Bapak Ibu,
dari yang sudah kami pelajari pada modul 1.4 bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk juga anak didik kita. Nah, ketika mereka memberikan respon, ternyata ada dari beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan apa saja itu? Mungkin kebutuhan untuk bertahan hidup, mungkin karena kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima, mungkin karena penguasaan, mungkin karena kebutuhan kesenangan atau kebebasan yang tidak terpenuhi. Nah, itulah alasan mungkin anak-anak itu bersikap lain di hadapan kita karena ada kebutuhan yang kurang terpenuhi. Apa saja itu penjelasannya kita dengar. Asik, ya. Di sini yang kita lihat yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nia bahwa ada 5. Nah, untuk peserta didik kita, kebutuhan bertahan hidup ini mereka tidak memiliki masalah. Yang mereka sudah mempunyai atau terpenuhi kebutuhan bertahan hidup mereka. Nah, di sini kita lihat apa kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, makanya saya tadi sebutkan bahwa peserta didik kita mungkin tidak, sebagian besar tidak menemukan permasalahan di dalam kebutuhan bertahan hidup ini. Yang kedua, itu ada kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini mungkin bisa kita temukan di peserta didik kita. Mereka mungkin sering melakukan tindakan, perkataan yang memang membuat mereka senang. Nah, di sini bisa kita lihat kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ini yang sering disalahgunakan oleh peserta didik kita. Kadang-kala mereka bermain, tertawa, mencari kesenangan bagi diri mereka di saat waktu yang tidak tepat. Ya, seperti di saat di dalam proses pembelajaran, mereka mencari kesenangan seperti itu. Lalu yang ketiga, kebebasan. Nah, ini juga banyak kita temui di peserta didik kita. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini juga banyak kita temui Bapak Ibu. Ya, mungkin mereka di rumah itu terbelenggu oleh banyak peraturan. Nah, di sekolah lah mereka mengekspresikan diri mereka. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Dilanjutkan oleh Ibu Nia. Nah, yang berikutnya kebutuhan karena kurangnya kasih sayang dan diterima. Ini banyak sekali kita temui ya Bapak Ibu, karena seperti yang kita alami dari keluhan-keluhan bersama wali kelas, anakku kayaknya begini-begini. Kenapa? Karena ya mohon maaf broken home gitu. Ada yang juga ditinggal meninggal dari kecil gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang tidak mereka dapatkan dari rumah, itulah yang membuat perilaku mereka sedikit berbeda. Bisa dengan cara mencari perhatian kita, membuat suara-suara sumbang di kelas supaya kita panggil, ribut di dalam kelas supaya diperhatikan. Dan ada juga yang dia sengaja melakukan itu supaya orang tuanya datang sengaja ke sekolah. Ini loh aku gitu, perhatikanlah aku mak, jangan sibuk kerja terus gitu. Nah, lalu yang berikutnya penguasaan atau kebutuhan atau ingin diakui atas kemampuannya. Ini juga sangat sering terjadi terutama pada mereka yang unggul, seperti yang sudah kita keluhkan bersama ya. Ini masih ada wali kelasnya di sini. Jadi sifat yang muncul itu secara tiba-tiba karena mereka ingin diakui, ingin kita katakan pintar, ingin kita katakan oh kamulah yang hebat itu gitu. Jadi Bapak Ibu
menyimpang dari nilai-nilai yang kita ajarkan, mari kita ingat ternyata dari kebutuhan yang mereka harus ada itu ada yang kurang. Bisa karena kurang kasih sayang, bisa karena rasa ingin bebas mencari sesuatu yang menyenangkan, bisa karena aku lapar karena aku nggak punya makanan, udahlah aku curi aja lah punya kawanku. Aku nggak punya pulpen yang bagus, mamaku nggak ada uangnya, aku curi aja punya kawanku. Jadi Bapak Ibu, tips yang pertama kalau kita menghadapi perilaku seperti itu, jangan marah dulu, tapi mari kita lihat kebutuhan apa yang mereka masih kurang. Demikian untuk kebutuhan, kita lanjut. Oke, terima kasih Bapak Ibu Christine dengan Ibu Nia. Tetapi mungkin ini bisa pengalaman sedikit ya, sedikit saja. Saya sedang melihat anak-anak kalau mereka tertawa di kelas. Tapi ketika saya tanya, kenapa tertawa? Gak ada Bu. Sesungguhnya saya juga ingin tertawa bersama mereka. Tetapi mereka tidak ingin membagi tertawanya kepada saya. Mungkin nanti ini bisa menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa anak-anak suka membagi kebahagiaannya kepada gurunya. Ya, mari kita lanjutkan. Baik, terima kasih Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu tadi ada 5 kebutuhan dasar yang sudah dijelaskan oleh Ibu Christine dan Ibu Nia Supayo. Nah, Bapak Ibu, untuk mengukur itu kami mendapat angket ya yang cocok kita sampaikan kepada anak-anak nantinya di tahun pembelajaran yang baru. Nah, nanti Bapak Ibu silakan nanti di scan untuk mengunduh kuesioner yang baru. Tapi saya sendiri sudah melakukan ini, mengimbaskan ini di kelas saya, yaitu kelas 8A. Nah, Bapak Ibu juga boleh melihat nanti apa yang dibuat atau diisi oleh anak-anak angket ini. Bapak Ibu, ya tolong Bu dibagikan. Nah, jadi angket itu isi 40 pernyataan ya, 40 pernyataan. Nanti di sini Bapak Ibu, pernyataan 1 sampai 10 itu digolongkan kepada kebutuhan asa diterima. Kemudian 11 sampai ke 20 itu digolongkan ke kebutuhan kekuasaan. Kemudian 21 sampai 30 digolongkan kepada ke dalam kebutuhan kebebasan. 31 sampai 40 itu digolongkan ke dalam kebutuhan kesenangan. Nah, jadi Bapak Ibu akan kita isi, kemudian Bapak Ibu kita boleh mengarahkan mereka melingkari angka 1 sampai 3 ya. 1, 3, 5. Nah, nanti itu dilingkari oleh mereka sendiri. Guru juga mereka nanti menghitung, lalu nanti di batas 1 sampai 10 dihitung berapa nilainya, batas 11 sampai 20 berapa nilainya, batas 1 sampai 30 berapa nilainya, kemudian 31 sampai 40 berapa nilainya. Dari total nilai batasan-batasan tadi kita bisa golongkan bahwa mereka itu sedang kebutuhan apa yang mereka sudah penuhi, apa yang belum terpenuhi. Bapak Ibu. Jadi nanti setelah selesai kita sampaikan angket ini, boleh nanti kita berikan pertanyaan-pertanyaan reflektif supaya mereka itu lebih dapat pembelajarannya. Oh, ternyata saya lebih cenderung ke kebutuhan kesenangan. Ternyata saya kurang di kebutuhan kebebasan. Begitu Pak Ibu, nanti materi ini akan kami sampaikan juga selesainya ini terlaksana. Saya lanjutkan. Dari sini tadi udah bisa kita prediksi, oh kenapa anak-anak ini sering suka kali ketawa-ketawa. Mungkin saja dia kurang akan kesenangan di rumahnya. Oh kenapa anak ini suka kali cari perhatian, seperti kasus lain tadi. Mungkin karena dia kurang mendapatkan perhatian di rumah. Begitu kira-kira. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu tentang 5 posisi kontrol tubuh. Semoga angket kita nanti dapat membantu kita menemukan kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak kita. Lanjut Bu.
Masih. Mana suaranya? Lebih semangat lah Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Iya, terima kasih Bapak Ibu sambil dinikmati snacknya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam topik ini kita akan sama-sama berefleksi bersama tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi Bapak Ibu semua di sini adalah seorang guru. Kita akan berefleksi bersama di sini. Kalau boleh saya bertanya, adalah siswa kita di kelas, bukunya nggak pernah dibawa, entah itu buku IPA. Hari pertama lupa, 2 hari kemudian masuk IPA lupa, 3 hari nggak ada lagi bukunya. Coba saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan jika menemukan kondisi siswa yang seperti ini? Boleh berbagi Bapak Ibu? Silakan Bapak dan Ibu. Terima kasih Ibu. Dari pertanyaannya, jika siswa tidak membawa apa yang saya lakukan? Ya tentu bertanya, kenapa tidak membawa? Lalu kalau jawabannya lupa, kenapa kau lupa? Gak kau harus ketemu. Ya pasti kita selidiki sampai seakar-akarnya. Lalu kalau masih terulang, ya mungkin memberitahukan sama wali kelasnya, atau kalau kita kenal orang tua, bisa juga langsung sama orang tuanya. Dan kalau masih berulang, ya mungkin kebiasaan lah. Kita pun sebagai guru pelajaran terkadang mempunyai batas kemampuan mengasuh. Kalau itu di luar kelas kita ya, kalau misalnya di kelas yang kita masuki, ya mungkin kalau kelas kita sendiri lebih mudah penanganannya untuk bertanya secara pribadi untuk anak-anak ataupun untuk orang tuanya. Yang pasti ada sebabnya kenapa dia lupa. Nah, itu yang saya lakukan biasanya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita kasih plus dulu untuk Bu Selain ya. Oke, Bu Selain, semoga pertanyaannya tidak terulang ya, dibina atau dibinasakan. Tentu jawaban kita dibina. Ya, lanjut Bu. Ya, terima kasih Bu. Jadi Bapak Ibu, saya merasa semua kita di sini pasti melakukan hal yang serupa. Begitu. Nah, kita perlu mengetahui apa posisi kita pada saat itu. Kalau tadi kita jangan marah dulu, berarti kita tahu mengatur emosi kita. Kemudian yang kedua, kita memahami apa posisi kita. Nah, dalam topik ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat lebih dalam kita di posisi yang mana. Ada posisi sebagai penghukum. Nah, kalau dia yang berada di posisi penghukum, guru penghukum ini ketika menghadapi situasi yang sama, pasti dia langsung menyuruh siswa itu berdiri di depan karena kamu tidak bawa buku, atau dia langsung menghukum siswa itu dengan permintaan maaf karena tidak membawa buku. Nah, di dalam posisi sebagai penghukum, di sini kita secara tidak langsung percaya bahwa ada satu cara pelajaran itu berhasil, yaitu dengan cara dia, cara kita. Jadi kita berpikir dengan mendisiplinkan dia seperti itu, pemberian hukuman, kita yakin dia berhasil untuk pertemuan selanjutnya. Tapi tanpa kita sadari, secara tidak langsung, dia bisa menjadi ketakutan ketika kita masuk ke kelas. Jadi posisi kontrol yang kedua Bapak Bu, merasa bersalah. Dalam posisi kontrol membuat merasa bersalah ini, mungkin tanpa kita sadari, ketika kita ingin melakukan restitusi ataupun melakukan pencarian solusi terhadap permasalahan anak ini, tanpa kita sadari, kita membuat mereka merasa bersalah karena tidak membawa buku. Akibatnya itu seperti ini Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa sekali kepada kamu karena kamu tidak membawa buku pelajaran matematika misalnya. Ada kata ibu sangat kecewa. Di situ kita membebani anak itu dengan kata-kata kecewa. Secara tidak langsung
kita membuat anak itu merasa bersalah karena tidak membawa buku. Dalam hati kita, iya kalau merasa bersalah. Pertemuan berikutnya diulangi lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita juga menyadari kita punya batas kesabaran. Selanjutnya posisi yang ketiga, yaitu sebagai teman. Nah Bapak Ibu, di dalam posisi ini saya yakin Bapak Ibu juga pernah berada di posisi kontrol ini sebagai teman. Saya juga pernah menjadi sebagai teman. Tapi ketika kita berada di posisi sebagai teman, tanpa kita sadari, ketika kita tidak mampu menemukan solusi dari masalah mereka, mereka bisa kecewa dengan kita. Ayolah nak, pertemuan berikutnya jangan lupa lagi bawa bukumu ya. Nanti kamu nggak bisa belajar. Nah, bisa seperti itu kita mengatakan kepada anak-anak. Itu artinya kita menganggap kita sebagai teman. Tetaplah nak, jangan seperti itu lagi. Nah, ketika anak itu berharap kita adalah sosok temannya dan berusaha untuk membantu dia dalam mengatasi setiap masalah dia, artinya dia bergantung kepada kita. Padahal kita harus sadar kita tidak selamanya bisa membantu anak itu. Nah, tanpa kita sadari, ketika kita berada di posisi itu, kita mengecewakan dia. Selanjutnya, posisi kontrol kita sebagai guru adalah pemantau. Nah, di dalam pemantau ini, biasanya kita memiliki buku jurnal atau buku catatan. Di situ akan kita catat, hari Senin, tanggal segini, si A tidak membawa buku matematika 1 kali. Pertemuan berikutnya masuk kelas matematika hari Kamis, orang yang sama tidak bawa buku matematika 2 kali. Dicatat itu Bapak Ibu. Nah, ketika pemberian nilai gak lulus nih, nah kita buka itu catatannya. Kita buka catatannya. Di situ kan kita sudah sebagai pemantau segala tindakan sikap yang dia lakukan selama pembelajaran kita, entah itu selama 3 bulan atau 1 semester. Pada posisi sebagai pemantau ini, kita lebih menegaskan kepada mereka apa konsekuensi yang mereka dapatkan kalau tidak mematuhi peraturan. Posisi kontrol kita yang terakhir Bapak Ibu, dan menjadi wujud nyata dari kita semua agar kita menjadikan ini budaya positif bagi kita Bapak Ibu guru, adalah sebagai manajer. Manajer di sini Bapak Ibu bukan mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid kita untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Oleh karena itu, ketika kita berada di dalam posisi manajer, kita sudah mengetahui kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Kita bersama siswa menemukan solusi apa yang bisa kita gunakan untuk membantu dia memenuhi kebutuhan itu. Nah, ketika kita berada pada si manajer, di sini kita bertindak dengan menggunakan restitusi. Dan saya yakin kita semua, jika kita melakukan hal yang sama, ini akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan itu, apalagi di sini Bapak Ibu banyak yang guru senior, guru yang muda juga. Saya yakin bisa melakukan itu, dan saya yakin kita semua jika melangkah bersama, kita bisa memiliki budaya positif sekolah kita sebagai manajer. Sekian itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Saya pikir sekarang profesi saya selama ini hanya guru. Ternyata kita juga merangkap sebagai manajer, gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita persiapkan hati. Sebentar kita berdoa malaikat Tuhan. Nah, kurang lebih 30 detik lagi. Nanti kalau lanjut materi, tambah kentang katanya, kena tanggung. Jadi kita tunggulah, ya sudah waktunya. Mari kita berdoa Bapak dan Ibu. Mari kita diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa
bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya dengan sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut, ini ada sedikit ice breaking katanya anak sekarang. Saya dulu SMP tidak ada ini. Entah apa dulu namanya. Yang ada hukuman aja begitu. Oke Bapak, sekarang kita berdiri sebentar. Kira-kira 1 jam, bukan 2 menit. Bapak dan Kita Ibu, akan penyelenggara. Tadi kita sudah capek dulu ya kan mengawas, habis itu kita lanjut lagi capek mendengar. Nah kali ini kita bakar semangatnya. Oke? CGP yang menjadi leadernya, CGP yang menjadi leadernya. Ayo Bapak dan Ibu. Betul sekali. Pak Penima boleh direkam dari yang di situ ya. Bakar lagi semangatnya. Lebih cepat ya, Bapak Ibu ya. Nyanyi semuanya. Lebih cepat lagi. Yo. Oh, lebih cepat lagi ya, lebih cepat lagi ya. Oke, bisa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu.
segitiga sama kaki, ada segitiga, semoga tidak orang apa segitiga cinta segitiga ya, tidak ada cinta segitiga. Ya. Kalau dari segitiga sama kaki Bu, pasti Pak Tanjung yang maju di sini. Ini matematika berkolaborasi. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi kita sudah mendengarkan dari teman-teman CGP lainnya tentang kontrol guru dan kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Dari yang dipertanyakan Ibu Silahen, disinilah nanti mungkin kita akan bisa menemukan bagaimana solusi kita menangani siswa dengan berbagai macam permasalahan. Bapak Ibu, restitusi ini pertama kali dikembangkan oleh Diana Bosen yang dikembangkan berdasarkan teori kontrol dari William Glasser. Bapak Ibu, segitiga restitusi yaitu proses yang dikembangkan berdasarkan dialog antara guru ataupun orang tua terhadap peserta didik untuk menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah siswa yang bertanggung jawab. Artinya, siswa harus mampu menyelesaikan masalah yang dia buat sendiri. Selama ini kan Bapak Ibu termasuk saya, ketika ada siswa yang kita temui bermasalah, kita langsung apa masalah Pak? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Jumpai dengan Kristina, GPK. Seperti itu kan Bapak Ibu. Nah, kita kebanyakan seperti itu tanpa kita beri peluang ataupun kesempatan kepada anak tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Bapak Ibu, segitiga restitusi ini adalah solusi untuk anak-anak seperti yang saya bilang tadi, menyelesaikan masalahnya sendiri, dan kita di sini berperan sebagai manajer. Di mana ketika guru berperan sebagai manajer, maka aspek yang dikembangkan adalah aspek motivasi intrinsik. Nah, dengan adanya motivasi intrinsik ini, maka akan tumbuh nanti dalam diri siswa nilai-nilai kebajikan, sehingga nilai-nilai kebajikan ini menjadi sebuah budaya positif dan menjadi karakter yang baik terhadap diri siswa tersebut. Nah, Bapak Ibu, untuk melaksanakan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Makanya segitiga, bukan sama segitiga sama kaki ya Bapak Ibu. Oke, nah yang pertama tadi itu menstabilkan identitas. Artinya seperti ini Bapak Ibu, ketika siswa mengalami masalah, kita panggil siswa tersebut. Misalkan siswa saya sisi ya, ini sering berbuat masalah di kelas saya. Saya panggil dia, tentu di dalam dirinya dia sudah merasa bersalah dan dia pasti merasa gagal. Oh, hari ini saya berbuat kesalahan. Pasti dalam diri ada rasa panik. Saya dipanggil wali kelas saya. Nah, ketika dia merasa gagal Bapak Ibu, kita harus bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang membuat dia nyaman sehingga dia bisa bercerita leluasa kepada kita. Artinya di sini kita tidak boleh memojokkan anak itu dengan dia datang langsung kita, kenapa kamu ini? Bukan seperti itu Bapak Ibu, tapi ada beberapa pernyataan yang bisa kita lontarkan kepada anak tersebut. Salah satunya, Ciskia, kamu tahu kenapa kamu saya panggil kemari? Tahu kenapa? Saya putuskan charger si Fiona. Nah, saya akan memberi pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, Ciskia. Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Nah, ini adalah pernyataan yang bisa menawar hati si siswa tadi Bapak Ibu, memberikan kepada dia ketenangan. Artinya dia tidak perlu ketakutan untuk bercerita kepada kita. Nah, ada rasa nyaman. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan kepada anak itu bahwa itu juga pernah melakukannya. Tapi di sini kita sudah masuk ke validasi tindakan yang salah. Di sini kita untuk mengetahui apa tindakan Ciskia yang salah, yang fatal, tanpa perlu kita tanya apa rupanya tindakanmu, atau tidak perlu kita
melontarkan kalimat-kalimat yang bisa memojokkan anak-anak Bapak Ibu. Mungkin pertanyaan atau pernyataan yang seperti ini bisa kita lontarkan. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan kesalahan itu. Coba jelaskan kepada ibu apa kesalahanmu. Dengan sendirinya dia akan bercerita awal kenapa putus charger si Fiona tadi. Rupanya ketika dia bercerita dia tidak sengaja berlari-lari. Rupanya tertendangnya putus chargernya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu jika kita tidak menelusuri itu? Tentu pasti kita langsung pergi ke Ibu Kristina, Ibu Beka langsung. Nah, di sini dia akan bercerita. Nah, setelah kita tahu kesalahannya apa, maka kita harus menanyakan keyakinan. Di sini nanti dia akan bisa mencari solusi apa yang akan dia temukan. Nah, Bapak Ibu, di sini tadi di validasi tindakan yang salah ini dia harus bisa kita yakinkan dia bahwa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Dan di menanyakan keyakinan ini dia tidak memastikan keyakinan kelas apa yang kita yakini di kelas kita selama ini. Nah, pasti ada di situ keyakinan atau misalkan menghargai orang lain Bu, atau di situ tidak bisa berlari-lari pada sesama Bu. Nah, kita kembali mengingatkan anak-anak itu bahwa kita memiliki keyakinan kelas yang harus kita jalankan. Jadi hari ini keyakinan apa yang kamu langgar? Nah, dia akan mengingat lagi keyakinan kelas. Ya Bu, saya tidak berhati-hati, saya berlari-lari pada saat istirahat. Nah, apakah tindakanku itu merugikan orang lain? Merugikan. Nah, jadi bagaimana? Menurutmu solusi apa di situ? Bagaimana menurutmu biar si Fiona tidak marah? Bagaimana? Dan dirinya dia akan berpikir solusi apa yang saya mampu buat. Bu, saya akan minta maaf ke Fiona. Nanti saya bilang ke mama saya akan charger yang ketiga ini. Nah, itu adalah solusi yang timbul atau yang muncul dari anak itu sendiri, bukan kita yang memberikan solusi. Nah, ketika solusi itu dapat diciptakan anak, maka itu disebut peserta didik yang sudah bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat. Bapak Ibu, ilmu ini pun kami dapat dari pendidikan guru penggerak. Tentu tidak gampang untuk melakukan ini. Kami sudah menjalani ini, atau bahkan kami sudah mempelajari ini belum 100% kami terapkan. Tapi sedikit demi sedikit mungkin nanti akan bisa kami laksanakan di sekolah ini. Tidak gampang Bapak Ibu. Kadang mengontrol emosi kita itu tidak semudah yang kita pelajari ini. Butuh proses. Nah, tapi proses itu pasti akan menjadi utuh nanti jika kita melaksanakannya bersama-sama. Bapak Ibu, daripada teori-teori yang saya sampaikan, di sini kami akan mempraktekkan bagaimana penerapan segitiga restitusi dengan kasus sebagai berikut. Jadi Bapak Ibu, nanti ada sebuah drama kecil wujud nyata dari teori ini, begitu ya. Kami akan mengajar Bapak Ibu sebagai observer. Nanti ada lembaran yang kami sediakan, kami berikan. Silakan Bapak Ibu membaca dan menceklis apa yang muncul dan apa yang belum. Lalu nanti di akhir drama ini kami akan meminta Bapak Ibu untuk memberikan masukannya terkait dengan observasi ini. Boleh ya Bapak Ibu ya, kami muncul saja tiga orang. Ya, Bapak Ibu bersedia ya? Bersedia Bapak Ibu? Bersedia. Baik, terima kasih. Artis sudah mulai masuk. Oh yang nyerah, ngapain kau? Aku sedih.
Kenapa kau sedih? Iya, soalnya nilai jelek. Berapa nilaimu? 40. 40? 40? Ih, tinggi kali woy. Oh, nilai si Amira tinggi kali. Cuma 40. 40. 40. 40. Kenapa nak nangis? Aku diajakin teman-teman dulu, dibilang Ali nilaiku jelek 40. Diajarin teman-teman untuk mengejar aku. Oh, ya udah jangan bersedih ya nak ya. Ibu akan panggil Ali nanti sepulang sekolah ya. Ali nanti ketemu ibu ya pulang sekolah. Di mana, Bu? Nanti kita di ruang BK ya nak ya. Kenapa Bu orang BK, Bu? Ibu mau ngomong sama kamu sesuatu ya. Gawat, matilah dong. Kenapa aku dipanggil itu? Matilah yang SPO lagi. Aduh, kacau. Besok gak sekolah aku. Astaga. Masuk Ali. Bu, ya Bu, Sehat Ali. sehat Bu. Bagaimana hari ini belajarnya? Senang Bu, nilaiku lebih tinggi dari kawan-kawan Bu. Wah, bagus sekali. Pelajaran apa ini nak? Matematika Bu. Wah, ibu pasti bangga itu ya. Kamu pasti senang sekali mendapat nilai yang bagus. Lumayan lah Bu. Iya. Ali, kamu tahu kamu melakukan apa hari ini? Kayaknya gara-gara ngejadiin si Amira ya Bu ya. Nah, karena ibu di sini, ibu tidak mau mencari-cari kesalahan. Ibu memanggil kamu ke sini supaya kita sama-sama menemukan solusi. Bagaimana perasaan Amira ketika kamu mengejek dia? Ibu yakin kamu pasti memiliki alasan. Kenapa kamu melakukan itu, nak? Nggak ada sih Bu, usil aja karena si Amira kan pendiam Bu. Jadi enak aja musilin dia, ngejek-ngejek dia Bu. Lagian kawan-kawan tuh senang kok Bu, tadi kan tepuk tangan di kelas. Coba menurut kamu lagi nak, kalau kamu berada di posisi Amira, bagaimana perasaan kamu? Sama juga sih Bu, kayak si Amira pasti sedih, nangis, ngadu sama orang tua pasti. Ali, menurut kamu apa keyakinan kelas yang sudah kamu tidak lakukan untuk Amira? Kayaknya dilarang membuli Bu. Bagus anak ibu. Nah, menurut kamu sudah membuli Amira ya? Iya Bu. Nah, kalau begitu kira-kira apalah solusinya dari kesalahan yang sudah diperbuat? Nanti aku minta maaf lah Bu sama Amira, baru nyuruh kawan-kawan supaya minta maaf juga sama Amira karena udah ngejekin dia karena nilainya rendah Bu. Ih, bagus sekali tuh. Kamu mau koordinasi teman-teman juga untuk minta maaf. Bagus sekali anak ibu. Ali sih bro. Keren sekali anak ibu. Kalau begitu, besok kita sama-sama minta maaf ya sama Amira ya nak ya. Oke Bu. Ya, waktu pertemuan wali kelas besok kita sama-sama sama Amira. Bisa nak? Bisa Bu. Tapi saya nggak di SPO kan Bu? Enggak lah, kamu kan sudah melakukan yang terbaik. Apalagi sudah mendapatkan ujian yang baik juga. Oke? Oke Bu. Besok pertemuan wali kelas kita ketemu ya. Oke Bu, makasih Bu. Sama-sama Ali. Baik Bapak Ibu, ketika besoknya pada pertemuan wali kelas, kita mengingatkan Ali lagi tentang tindakan yang akan dilakukannya kepada Amira. Artinya kita sebagai wali kelas
tidak menghilangkan pendampingan kita sampai kita meyakini bahwa Amira juga perasaannya di situ tidak bersedih lagi. Seperti itu. Jadi ini reka adegan ketika di pertemuan wali kelas. Baik, selamat pagi anak-anak. Wah, Ibu lihat di sini semua hadir. Sehat semuanya, Nak? Nah, siapa semalam nilai ujian matematikanya lulus? Wah, bagus sekali. Yang belum lulus berapa orang? Wah, Amira belum lulus. Baik, anak-anak Ibu yakin kehidupan itu kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Sekarang nilai kamu ujiannya bagus, tapi bisa saja di hari berikutnya ujian kamu juga berada di posisi yang sama dengan Amira. Nah, menurut kamu, apakah yang kamu lakukan itu baik? Nah, oleh karena itu hari ini Ali mau melakukan sesuatu. Coba mana Ali anak Ibu? Ayo Bu. Ali, coba apa yang ingin kamu sampaikan? Semalam kamu sudah mengatakan keyakinan kelas yang kamu tidak lakukan. Boleh dilakukan sekarang, Pak? Boleh Bu. Amira. Amira, aku minta maaf ya Amira ya. Semalam udah keje-keje. Memang seperti itu, tukang bully. Tapi Amira, untuk nilai-nilaimu kalau rendah lagi nggak akan keje lagi. Ya Amira. Teman-teman yang lain mana? Kawan-kawan yang lain setuju ya, karena semalam ikut-ikutan ya kalian tepuk tangan. Minta maaf ya kawan-kawan, sama-sama lah kita minta maaf sama Amira. 1, 2, 3. Minta maaf ya Amira. Teman-teman. Wah, bagus sekali. Anak siapa ini semua? Mantap. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita meyakini bahwa anak-anak yang lain juga mendapatkan kebutuhan yang mereka ingin terima, pengakuan itu. Dan di sini kita bisa melihat Amira merasa tidak sedih lagi. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Teman-teman minta maaf. Dan semoga ketika kita melakukan segitiga restitusi itu, budaya positif di kelas kita terwujud dengan keyakinan saling menghargai, misalnya menghormati orang lain, misalnya seperti itu. Dan itu solusi ditemukan oleh anak itu sendiri. Bu, kalau misalnya pertemuan berikutnya nggak si Ali nih, terus kita jadi wali kelas bagaimana? Kita restitusi lagi Bapak Ibu. Nah, jadi itulah peran kita. Jadi kita tidak hanya sekedar mengajar, tapi kita menjadi seorang manajer. Sekian Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, tadi ada kami berikan 3 lembar observasi, boleh maju. Mari Bu, untuk menyampaikan apa yang telah diamati dari reka adegan yang sangat singkat, padat dan jelas. Baik, terima kasih Pak. Tadi Bapak Ibu calon guru penggerak sudah mempraktikkan tentang segitiga restitusi tadi. Nah, saya sendiri selama ini mungkin pernah beberapa kali melakukan segitiga restitusi, tetapi memang kebanyakan kita kalau sudah menghadapi siswa yang bermasalah jatuhnya emosi. Apalagi kalau misalnya permasalahannya itu cukup kompleks, jadi kita semakin emosi kalau mendengar si anak. Belum lagi dia ngomong kita udah emosi sendiri. Tapi karena segitiga restitusi ini dan dari praktik yang tadi juga sudah kita perhatikan bersama, kita sebagai guru semakin harus menyadari kita harus bisa menjadi penengah, ya, menjadi manajer antara si korban dengan si pelaku.
Jadi si korban tidak merasa terbuli, si pelaku juga tidak merasa terhina. Nah, jadi itu yang bisa saya dapatkan dari praktik yang tadi sudah dicontohkan oleh calon guru penggerak kita. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, saya pikir cukup satu lah ya untuk memperhemat waktu karena sudah banyak kali waktunya lebih. Silakan Ibu. Sebelum kita tutup, silakan Ibu Bapak. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup kami teringat akan kata-kata Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu guru menghamba pada murid. Di mana maksud di sini bukan kita pelayan murid. Menghamba di sini maksudnya kita mau meluangkan waktu, memberi hati, memberi tenaga yang lebih untuk membuat lingkungan yang positif, menciptakan murid yang memiliki motivasi internal. Jadi bukan pelayan, tapi bisa memberikan waktu, meluangkan diri dan memberikan diri kepada murid. Sekian. Terima kasih Bu Bapak. Kami juga akhirnya menyadari Bapak dan Ibu juga sudah menghamba kepada kami karena telah memberikan waktu, perhatian, dan hal-hal yang lain yang dapat mendukung kegiatan kami ini. Semoga Bapak dan Ibu proses pendidikan kami berjalan dengan baik, dan mohon jangan bosan-bosannya ketika kami mengganggu waktu Bapak dan Ibu. Mungkin atau kemungkinan besar sampai bulan Oktober ya. Semoga kami cepat selesai pendidikan sehingga waktu Bapak dan Ibu tidak kami ganggu lagi. Kita tutup pertemuan kita ini Bapak dan Ibu dengan sebuah pantun kembali. Jalan-jalan ke kota Medan, makan soto sambil bersantai. Terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu hebat, atas kerjasamanya. Semoga memberi arti. Terima kasih.